Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan saya Putra Amiruddin dalam acara kebanggaan kita semua, Inspiring Talk, berbagi inspirasi meraih keberkahan ilahi. Gimana nih kabarnya pemirsa sekalian yang budiman? Mudah-mudahan dimanapun pemirsa sekalian, kita semua tetap berada dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di tengah pandemi ini, saya ingin mengingatkan 3 pesan ibu. Pertama, rajin cuci tangan, ya. Yang kedua, gunakan masker, tetap gunakan masker. Dan yang ketiga, jaga jarak aman. Nah, kebetulan acara kita kali ini meskipun di waktu yang sama, tapi saya dengan pemateri itu jaga jarak, ya, jaga jarak. Oke, belakangan beberapa waktu yang lalu ya. Publik sempat dihebohkan dengan sebuah film dokumenter sejarah, judulnya Jejak Khilafah di Nusantara. Viral gitu ya, menjadi perbincangan publik. Menuai apresiasi, ada yang pro, ada juga yang kontra begitu. Dan salah satu orang di balik tayangnya film tersebut, sang sutradara, menjadi orang yang paling banyak dicari. Nah, dan alhamdulillah sosok sutradara tersebut sudah hadir di tengah-tengah kita kali ini. Assalamualaikum Bung Niko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi Bung Niko, pemirsa itu penasaran siapa sebenarnya Bung Niko itu. Ya. Kenapa dari karyanya tersebut menjadi kemudian viral? Nah, siapa sih di balik sang sutradara tersebut? Nah, saya langsung aja Bung Niko ya. Cari-cari, namanya adalah Muhammad Niko Trisakti Pandawa ya? Betul. Nah, itu bagaimana namanya tuh? Ada Trisakti yang saya tahu itu adalah gagasan Bung Karno ya, tentang berdikari ekonomi, politik, dan berbudaya. Sedangkan Pandawa adalah sosok tokoh yang protagonis, yang dia punya musuh yang jahat, antagonis Kurawa gitu. Nah, ini gimana nih? Paham wayang ya, mantap. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ditanya soal nama, saya tuh waktu SMA dulu tuh, itu pernah iseng-iseng mengelaborasi satu persatu kata di nama tersebut gitu. Jadi kalau misalkan ada 4 kata Muhammad, itu tentu diambil dari suri tauladan terbesar kita ya, Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Niko itu walaupun namanya kebarat-baratan, tapi sebenarnya dia itu merupakan akronim, singkatan gitu, singkatan dari nama kedua orang tua saya. Nah, Niko, Ninik dan Sutrisno, akhirnya jadi Niko. Nah, kalau Trisakti itu sebenarnya nggak ada sangkut pautnya dengan nama kampus di Jakarta, dan juga dengan gagasan Bung Karno, beda ya. Itu terdiri dari 2 makna juga tuh, Trisakti. Tri itu maksudnya saya itu anak ketiga ya. Anak ketiga dari 3 bersaudara. Sakti itu maksudnya apa? Itu diambil dari momen ketika saya lahir ya. Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 1997 gitu. Jadi ceritanya waktu itu ibu saya itu lagi nonton film G30 SPKI itu ya, yang 4 jam itu tuh. Nah, ketika lagi nonton itu tengah malam, tiba-tiba saya mau brojol kan, mau keluar. Nah, itulah momen ketika 1 Oktober, Hari Kesaktian Pancasila. Akhirnya saya anak ketiga dan lahir pada hari itu, jadilah Trisakti. Pandawa itu dia itu semacam nama kayak nama marga lah jatuhnya gitu ya. Soalnya itu nama tuh udah dipakai di generasi ayah saya ya. Yang pertama kali namain ke anak-anaknya itu kakek saya di Bandung ya. Saya kan emang ada darah Bandung ya, darah Bandung. Keluarga besar saya ada di Pagarsi. Nah, itu mereka rata-rata nama ayah saya, paman saya itu ada Pandawanya semua ya. Akhirnya itu nama saya, kakak-kakak saya, saudara-saudara saya, bahkan sekarang ponakan-ponakan saya, 3 generasi itu udah Pandawa semua.
gitu. Ya, jadi ntar nunggu 200 tahun lagi kalau khilafah tegak, ya ntar ada khilafah Bani Pandawa. Kan kalau khilafah Bani Umayyah, khilafah Bani Abbasiyah, Bani Utsmaniyah itu udah ada dalam sejarah. Ntar kita bikin khilafah Bani Pandawa. Jadi Walhasil, ntar lo, saya mau menyimpulkan ya, dari 4 nama itu Muhammad, Niko, Trisakti, Pandawa. Ya, itu huruf depannya itu adalah MNTP ya. Nah, itu ada singkatan juga, MNTP, mantap. bisa. Itu sekian tentang nama, filosofi nama. Sesuai dengan filmnya juga, mantap. Mantap jiwa. Oke, Bung Niko sendiri sebenarnya, Bung Niko ini lahir di mana, Bung? Lahir di Tangerang ya. Saya itu asli Bandung, kemudian beliau itu waktu tahun 90-an tuh merantau ke Tangerang. Kayak itu ya, ketemu sama ibu saya, jadilah jadi keluarga di sini gitu. Keluarga perantau lah intinya. Berarti lahir dan besar di Tangerang ya, Bung? Tangerang. Ya. Ayah saya itu orang Bandung, orang Sunda, ibu saya orang Jawa. Mereka berbicara dengan bahasa Sunda, bahasa Jawa. Tapi di Tangerang karena kota urban, mereka tidak berbicara dengan itu. Jadilah saya keturunan Jawa Sunda yang tidak bisa bicara bahasa Jawa Sunda. Ngomongnya malah Betawi. Oke, menarik. Nah, kalau untuk pendidikan sendiri, Bung, gimana? Apakah memang background pesantren atau pendidikan umum? Ya, kalau pendidikan sih saya sih umum ya, sangat umum sekali dari zaman dahulu kala. Kalau misalkan ngambil kayak pesantren ya paling pas bulan Ramadan, saya pesantren kilat ya. Waktu SMA dulu, saya SMA dulu jurusan IPS ya. Itu pun ketika lulus dari SMA, saya ngambil jurusan ya yang dia itu sebisa mungkin tidak ada MTK-nya gitu kan. Tidak ada MTK-nya gitu. Akhirnya dapet lah ini salah satunya juga jurusan sejarah. Walaupun itu bukan tujuan utama ya. Tapi kalau misalkan bicara IPS ya kan, kemudian ngambil sejarah. Saya itu awalnya sebenarnya nggak mau ngambil sejarah, nggak kepikiran. Awalnya mau ngambil seni justru, ya seni, desain komunikasi visual gitu. Nah cuma berubah pikiran ngambil sejarah, terinspirasi dengan kayak dulu acara-acara televisi kayak Khalifah Ustadz Budi Asari gitu ya. Nah akhirnya ngambil lah jurusan sejarah, dapat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta gitu. Gitu. Nah yang menarik itu, apakah di lingkungan ya atau di pendidikan, kan Anda ini buat film gitu ya, sejarah dan sinematografi gitu. Nah itu gimana bisa nyambungnya itu, Bung? Oh iya. Gitu. Nah jadi kalau sekarang tuh di fakultas saya itu jurusan sejarah itu di UIN Jakarta, dia itu sekarang selain mempelajari dinamika ilmu sejarah, itu juga kita diajari ini skill-skill untuk membungkus ilmu sejarah itu menjadi suatu produk yang menarik atau yang bisa dicerna oleh masyarakat. Nah, salah satu yang kita ada mata kuliahnya dulu itu ada satu mata kuliah namanya sinematografi, ya. Jadi waktu saya ditawari untuk menggarap film Jejak Khilafah di Nusantara, ya alhamdulillah sudah ada maklumat untuk membuat film ya. Dulu saya ada mengambil mata kuliah sinematografi di jurusan sejarah. Di situ kita ya belajar bagaimana membuat filmmaker, kemudian bagaimana membuat skenario yang baik, praktek pula dan sebagainya. Jadi itu udah ada gambaran sehingga alhamdulillah ketika menggarap JKDN tuh ya wes lancar baik lah. Nice. Nah ini menarik Bung, tadi dibahas tentang judul. Nah kepikiran ide Jejak Khilafah di Nusantara itu inspirasinya dari mana gitu Bung? Ya sebenarnya ini bukan garapan film JKDN itu bukan garapan saya seorang diri ya. Ini merupakan hasil atau kesimpulan rapat
ya rapat pemikiran oleh beberapa kawan, ya, beberapa ustadz gitu. Nah, tapi mereka ya mungkin secara tema sudah menentukan nih, kita mau menggarap jejak khilafah di Nusantara. Cuma siapa yang punya data-data soal itu semua? Ya, setelah dicari-cari ya bertemulah dengan saya gitu. Jadi saya punya datanya, mereka punya tenaga ahli dalam hal membuat film, lebih ke teknis gitu. Udahlah disambungkan deh dari pengetahuan tentang data-data, tentang historiografi jejak khilafah di Nusantara dengan kemampuan membuat film yang ada alat-alatnya dan sebagainya, itu ketemu jadi satu tim sehingga wes jadi. Jadi ini intinya sebuah kerja tim lah. Kerja tim ya. Jadi istilahnya tuh pucuk dicinta ulang pun tiba gitu Bung ya. Nah, ini kan terkait tema Bung ya. Istilahnya ada satu kata yang kemudian mungkin jadi persoalan di tengah-tengah publik, yaitu adalah khilafah gitu. Nah, bagi Bung Niko sendiri, kan apakah tidak ada kekhawatiran gitu ya, sementara di publik sedang ramai karena beberapa tahun yang lalu gitu, ada ormas yang dicabut badan hukumnya gara-gara mengusung satu kata tersebut adalah khilafah gitu. Sementara Bung Niko sendiri menggunakan istilah itu. Tidak adakah kekhawatiran gitu lah dari Bung Niko sendiri gitu? Ya. Kalau misalkan kita menyoroti soal isu khilafah, ya terlepas dari sikap pihak yang berkuasa, bagaimana dia itu menyikapi khilafah, tapi kita tidak bisa memungkiri khilafah itu adalah sebuah fakta sejarah yang pernah mewujud, ya, yang pernah ada dulu dan juga ada pengaruhnya di negeri ini. Ya, justru jangankan film itu kan masih tataran umum, ya, maksudnya dilempar ke publik. Nah, saya itu ketika menggarap tugas akhir sarjana kemarin tuh, S1 kemarin, itu kan membahas soal khilafah secara terang-benderang dari segi sejarah. Soalnya gini loh, kita ini kan bicara sejarah Islam. Saya ngambil jurusan sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam itu terbentang selama 1.400 tahun. Nah, 100 tahun sebelum hari ini, ya, atau selama 1.300 tahun, itu umat Islam itu hidup dalam naungan sebuah negara yang namanya khilafah. Ya, masa kita mau menghapus sejarah panjang itu? Ya kan konyol sekali kalau itu dihapus. Makanya ketika saya mengajukan judul skripsi itu tentang khilafah Utsmaniyah, pakai terminologi khilafah, itu alhamdulillah tidak ada yang protes gitu. Dari pihak penguji, dari pihak kampus itu sendiri, karena itu kenyataan sejarah. Atau sekelas UIN Jakarta, ya itu aja masih menerima terminologi khilafah, ya kenapa pemerintah enggak gitu, kenapa masyarakat enggak menerima? Justru ini merupakan sebuah fakta sejarah yang walaupun saat ini memang lagi sensitif, tapi harus tetap kita sampaikan gitu. Oke, menarik Bung. Jadi ketika membuat tim sendiri Bung, berarti nggak ada kesulitan Bung ya membuat tim untuk menggarap film ini? Ya, dinamika ada. Karena kalau misalkan saya membuat sendiri, itu tentu sulit kan ya, walaupun saya punya konsep-konsep gitu. Tapi kan untuk eksekusi kan tentu perlu bantuan orang lain. Ya, ketika pakai bantuan orang lain juga harus menyamakan konsepsi dulu, ya, menyamakan pandangan dan sebagainya. Ya, itu wajar lah. Tapi intinya jadi loh, ya. Itu film dan kita semua bersyukur karenanya. Dan itu pengalaman yang luar biasa sekali itu. Tapi Bung, sampai saat ini apakah aman-aman saja begitu? Apa yang mau dikhawatiri? Oke, menarik.